Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah jami'an. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu Allah memberikan rahmat dan keberkahan pada hidup kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, keluarga kita, teman sejawat kita, dan pada umumnya kaum muslimin bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin di surga Firdaus insyaallah ta'ala. Mengawali kajian pada hari ini, berjumpa lagi dengan saya ya, Pak Muhammad di sini, Pak Haji Jaka, dan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak merenung, amalan yaumiyah kita itu harus terus diupdate, diperbaharui. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah, dan sebelumnya diiringi dengan sholat 2 rakaat sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, yang mana Rasulullah SAW jelaskan 2 rakaat ini jangan sampai lepas, Pak. Jangan sampai ketertinggalan, jangan sampai luput. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan kita punya aksesoris yang terbaik, yang bagus, yang kita sayangi di rumah kita, ketika kita lepas, mungkin ada yang mengambilnya. Kira-kira menyesal nggak, Pak? Avanza ya. Avanza di rumah kita kecolongan, kemalingan. Kira kita menyesal nggak? Apa yang dilakukan kira-kira, Pak? Diurus ke kepolisian, betul ya? Meskipun berpuluh-puluh juta karena Avanza saya hilang. Semua dikerahkan, tim IT dikerahkan, kepolisian dikerahkan. Karena sayang terhadap benda kita, harta benda kita. Avanza, sayang, Pak. Apakah kita sudah merasakan 2 rakaat ini, merasakan menyesal, rugi gitu ya? Sedih, kehilangan 2 rakaat kira-kira. 2 rakaat kehilangan, kita sudah menyesal? Avanza menyesal. Ketika kehilangan Avanza menyesal. Jangan Pajero ya, Pak. Avanza dulu. 2 rakaat fajar, apakah kita sudah merasakan menyesal? Rugi gara-gara tidak melakukan 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
dunia dan seisi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW selalu mewasiatkan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, ada 3 keutamaan bagi orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Coba Pak, perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW menjelaskan tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid ini salah satunya, di satu masjid atau di masjid-masjid yang lain. Kemudian mereka melakukan yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca secara fisik, secara lisan. Membaca di sini membaca Al-Quran, dzikir, wirid, berdoa, itu membaca. Wa yatadarasuna bainahum, dan mentadarusinya. Mentadarusi di sini lebih dalam lagi. Mentadarusi di sini adalah menghayati, mentadaburi, mengamalkan, mempelajari, menghayati, mentadaburi, mempelajari, mengamalkan. Itu tadarus. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Illa nazalat alaihi musakinah, akan turun kepadanya as-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Saking nyaman duduk di masjid, Pak, bisa pulas. Betul ya, enak nih kalau habis subuh gini nih, nyender pulas Pak. Enggak apa-apa Pak, nyender pulas, silahkan Pak. Mau tidur juga enggak apa-apa, silahkan. Saya persilahkan. Mungkin ada baru kali ini ada ustadz yang menyuruh tidur. Betul. Dengan hadis ini, meskipun kita tertidur di rumah Allah masih mending daripada kita tidur di rumah. Belum ada jaminan Pak di rumah tidur mendapatkan sakinah. Orang yang tidak mendapatkan ketentraman, kenyamanan karena problematika hidup di keluarganya, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, lari saja ke masjid Pak. Lari ke masjid. Tapi jangan sampai diinterogasi sama orang masjid. Mau kemana? Saya mau tidur. Jangan Pak, sholat dulu. Setelah sholat mau baringan silakan. Makanya ada aturan-aturan tentang manajemen masjid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lari ke masjid itu tenang Pak. Bapak kalau ke rumah, saya jamin ya Pak ya, pasti ngambil bantal Pak. Pasti. Tapi kalau di sini sakinah, nyaman, sepoi-sepoi AC, luar biasa. Malamnya witir, kemudian 2 rakaat fajar, kemudian subuh, kemudian kajian. Luar biasa Pak. Luar biasa. Yang kedua Pak, wahafathumul malaikah, para malaikat akan berkerumun kepada orang yang duduk di masjid. Ngapain kira-kira Pak para malaikat berkerumun? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si fulan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, berikan keberkahan. Makhluk yang suci, yang tidak pernah melakukan pelanggaran dosa dan maksiat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan nggak Pak kira-kira? Dikabulkan? Dikabulkan. Bukan hanya itu Pak, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk yang lain. Ini Pak Fulan duduk di sini nyender sedang thalabul ilmu di masjid.
sedang mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, sedang membaca Quran. Akan disebut, Pak. Sampai makhluk yang lainnya iri karena si fulan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya bukan keburukan, Pak, kebaikannya. Itu keistimewaan keistimewaan duduk di masjid itu seperti itu. Ada 3 ya Pak ya keistimewaannya. Yang pertama, hati menjadi tenang, tentram, nyaman. Yang kedua, mendapatkan doa para malaikat. Yang ketiga, Allah selalu menyanjung nama kita di makhluk yang lain. Hebat ya, hebat luar biasa, Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai role model, suri toladan atau uswah, contoh dari perilaku beliau di rumahnya, di masyarakat, di negara, sebagai kepemimpinan. Nabi itu sebagai kepemimpinan di rumahnya, kepemimpinan di negaranya, di umatnya, sebagai imam, imam sholat, imam di mana? Di rumahnya, imam untuk bangsa dan negaranya. Bayangin jamaah untuk umatnya. Sampai mau tidur, sampai bangun tidur, ada pada dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak kurang lagi, Pak. Tidak perlu ditambah-tambahkan dan dikurangi karena sudah lengkap. Al-yauma di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islama dina. Sempurna, Pak. Udah sempurna. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Kalau ngurangi, ingkar. Kalau menambahi, ingkar. Namahin dan mengurangi ingkar atau kufur. Al-ata'afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka itu selalu mengambil sebagian, membuang sebagian, mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Adabnya itu pedih, Pak. Dan Allah tidak akan menoleh kepadanya di yaumul kiamah. Yaumul kiamah tidak akan menolehnya. Jamaah rahimakumullah. Ini udah sempurna. Kenapa sudah sempurna? Karena Allah desain Nabi seorang Nabi yang terakhir, khotaman nabiyyin. Nabi itu adalah Nabi yang terakhir. Dan kitabnya juga yang terakhir, Al-Quran. Dulu sebelum Nabi, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Nabi SAW Al-Quran. Nabi dan Rasulnya terakhir, kitab sebagai pedoman hidup juga terakhir. Andaikan sekarang ada yang mengaku-ngaku ini referensi yang baik lebih daripada Al-Quran, Al-Quran baru, itu batil semuanya. Ngaku-ngaku tukang cukur di mana? Sukabumi di mana? Di Tasik. Ngaku nabi, semuanya batal. Kalau ada yang ngaku nabi, ngaku malaikat. Sekarang kan supaya followernya banyak, kemudian ratingnya tinggi, apa saja dimasukin ke mana? Ke media sosial. Betul ya Pak ya? Yang buruk, yang baik mah mungkin bisa dihitung. Yang buruk Pak, TikTok mendominasi sekarang YouTube dan WhatsApp kan ya. TikTok
Ustadz TikTokan, semuanya TikTokan. Anak kita yang masih di bawah umur TikTokan, Pak. Sampai-sampai di TikTokan, anak itu tidak berhenti menggerakkan tubuhnya, lengkap-lengkupnya, tangannya. Mau di masjid, mau di rumah, mau di mall. Gini-ginian, betul ya Pak ya? Itu akibat TikTok. Karena pesatnya media sosial. Selalu dipublish di mana? Di media sosial. Enggak apa-apa ibu bapak rahimakumullah. Yang baik silahkan, untuk dakwah silahkan. Tapi kalau yang buruk jangan. Allah Subhanahu wa taala mendesain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, sebagai uswah, sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik. Karena mencontoh Nabi itu suatu ibadah. Suatu ibadah, Pak. Karena kita cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bukankah setiap waktu sholat kita membaca kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kecintaan kita selalu membaca sholawat. Di hari Jumat, perbanyak sholawat. Di malamnya maupun di harinya. Karena sholawat, ketika mau berdoa, sanjung Allah, baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada beliau. Meskipun tidak berjumpa dengan beliau. Lebih jauh lagi bagaimana sepak terjang beliau dakwah yang begitu mengerikan, Pak. Kita makan enak, Pak. Memeluk Islam itu tinggal lakukan, tinggal ucapkan, tinggal gerakan dengan anggota badan kita. Rasulullah SAW perjuangannya, Pak, ditimpuk batu, dilempar batu, ditimpuk dengan kotoran unta, dicaci maki, dikategorikan bahwa Nabi Muhammad itu majnun, gila. Hada sihrum mubin, Muhammad itu al-majnun, Muhammad itu gila. Hada sihrum mubin, dia membawa sihir yang nyata. Membawa Al-Quran itu sihir yang nyata. Kata mereka begitu. Karena tidak sesuai, tidak ada sinkronisasi dengan keyakinannya. Yang mereka ibadahi adalah nenek moyang mereka. Harus tawasul dulu lewat Lata, Uzza, dan Manan dulu. Patung-patung yang 350 sekian di Ka'bah, mereka harus ke situ dulu, baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enaknya, Pak, sebagai nabi terakhir, umat yang terakhir, masa enggak cinta kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita malu dengan beliau, Pak. Nanti di yaumul qiyamah, ketika dirindukan surga dan Nabi yang pertama memasuki surga, kemudian Abu Bakar, kemudian sahabat yang lainnya, kemudian keluarga beliau, kemudian umatnya yang mencintai beliau, meskipun tidak pernah bertemu dengan beliau, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitunya, Pak, kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri kita sayang dan cinta, kepada kedua orang tua betul kita sayang banget, sayang banget. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kecintaan mengalahkan kecintaan ke seluruh yang kita cintai, meskipun atau sekalipun orang tua kita, istri kita, anak kita, jauh kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kalah, Pak. Harus mengalahkan. Nabi SAW cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikumandangkan di Madinah. Bilal mengumandangkan adzan, padahal Nabi SAW sedang asyik ngobrol dengan Aisyah dan dengan keluarga yang lainnya. Apa yang terjadi, jemaah rahimakumullah? Kata Aisyah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu seolah-olah tidak ingat kami lagi, tidak melirik kami lagi. Ada yang begitu? Ketika sedang meeting di kantor,
sedang asik meeting, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Bagaimana sikap kita? Lanjutkan, tanggung, ada vendor, bisnis besar dan lain sebagainya. Kita mendahulukan bisnis dulu karena sudah kelihatan begitu hasilnya, begitu keuntungannya, atau meraih keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijamin masuk surga, ketika dipanggil Allahu akbar, kata Aisyah, kata istri beliau, Pak, Nabi itu tidak menoleh kami lagi, tidak menoleh, langsung berangkat ke masjid, tidak ada pamit, tidak ada apa. Coba kita, Pak, ketika meeting, ketika ngobrol di keluarga, dipanggil di Masjid Al-Husna ini, bagaimana sikap kita? Luar biasa sikap Nabi. Ini yang kecil-kecil, Pak. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Harus ada action. Harus dilakukan sekemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum. Takwa itu diukur dengan kadar kemampuan kita. Yang tadi dibaca di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah rahimakumullah. Karena cinta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cinta-cinta kepada yang kita cintai. Cinta kepada Rasulullah SAW mengalahkan kepada cinta-cinta kepada yang lain selain kepada Rasulullah SAW. Kenapa begitu, Pak? Coba perhatikan ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, qul in kuntum, jika di antara kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Jika di antara kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah dulu kamu. Ikutilah dulu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah tapi tidak mencintai Rasulullah, sama tidak mencintai Allah. Cinta kepada Rasulullah tapi tidak mencintai Allah, sama tidak mencintai Allah. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, Pak. Taat kepada Allah, cinta kepada Allah, harus mentaati dan mencintai Rasulullah. Itu sebagai konsekuensi. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika di antara kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah dulu Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah dulu Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya mencintai kalian, bukan hanya dicintai Allah, tapi wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni kalian. Cinta kepada Rasulullah, Allah mencintainya. Cinta kepada Rasulullah, akan diampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu lautan ampunan. Bayangin, Pak, kita bedah sedikit-sedikit biar kita terbuka. Mencintai itu bukan hanya di lisan, sampai dalam, sampai hati. Sampai hati. Kisah di sisi sirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum min ahli, ana khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik posisi kita sebagai suami di depan istri dan anaknya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ana khairukum min ahli. Saya paling terbaik untuk istri saya dan untuk anak saya. Untuk umat saya. Kita sebagai role model di keluarga. Kenapa anak enggak mengikuti kita? Karena tidak ada apa yang harus diikuti, diceplak. Yang disebut estafet pahala. Saya sering menjelaskan, ketika kakeknya sudah pensiun, karena orang-orang yang pensiun itu sangat produktif waktunya. Karena tinggal mengurusi lagi apa? Kerjaan. Betul ya? Kenapa produktif? Bisa mengkhotamkan. Ini ada testimoni, Pak. Ketika saya mengajar di Auri, pada pensiunan, polisi, ABRI, dan dengan kasus yang berbeda. Ada yang sekarang sudah menjadi imam. Karena talaki terus saya belajar dan ngajari beliau. Karena tuntutan untuk imam. Kata beliau, Ustadz, waktu saya tinggal sebentar lagi. Mungkin nunggu maghrib. Karena sudah waktu itu 66 tahun. Bapak udah dapat bonus, Pak. Al-umar umati tis'ina wa sab'ina. Umur umatku itu tidak terlepas ukurannya kisaran sekitar 60 sampai 70 tahun. Andaikan ada yang lolos 70 tahun, itu sebagai bonus baginya. Di antara kita ada yang 60 tahun di sini? Atau 40 tahun semua? Masya Allah. Kalau ada yang 70 tahun, Masya Allah, itu bonus, Pak. Manfaatkan bonus tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ketika seorang pensiun duduk di kursi, kemudian membawa mushaf, ngaji, sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba cucunya lewat, kemudian melihat seorang kakeknya sedang membaca Al-Quran. Apa yang terbetik? Ini pengaruh besar, menjadi pendidikan meskipun tidak ngomong. Si kakeknya, nak, kamu ya nanti kalau kakek udah meninggal, kamu di sini lagi baca Quran seperti kakek. Meskipun tidak ada wasiat seperti itu, anak itu merespon. Karena kebaikan itu Pak langsung. Sensitivitas kebaikan itu sangat cepat. Makanya ketika seorang mukmin itu melakukan, baru niatnya saja, niatul mukminin khairum bin amali. Niat seorang mukmin itu dicatat meskipun belum melakukannya. Malaikat itu rebutan, Pak. Ketika kita melakukan kebaikan, malaikat itu rebutan. Langsung dicatat tanpa dihapus. Tapi bisa terhapus dengan apa? Dengan ria dan lain sebagainya. Tapi seorang mukmin ketika melakukan pelanggaran, dosa dan maksiat, ditahan dulu oleh malaikat. Siapa tahu sebelum maghrib dia bertaubat. Maha Rahman, Maha Ghafur Allah kepada umatnya, salah satu kepada umat Islam begitu, Pak. Maha Rahman Allah. Kalau anak kita salah, kita langsung diinterogasi, kemudian ditunjuk-tunjuk. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Rahman, Maha Kasih dan Sayang. Allah Maha Pengampun. Ampuni anak kita ketika anak kita itu melakukan pelanggaran. Nasihati dulu dia. Mungkin kita juga ketika waktu kecil lebih daripada anak kita. Dari kengakalannya, dari badungnya, dari tidak setia, mentaati orang tuanya, mungkin seperti itu. Jangan selalu menyalahkan anak. Salahkan mungkin saya ini dulu. Kenapa anak durhaka kepada kita? Nak, jangan durhaka kepada kita, kepada emak dan bapak, jangan. Kita harus menoleh ke belakang. Mungkin kita lebih durhaka terhadap ibu dan bapak kita dulu, Pak. Mungkin kita membentak kepada emak dan bapak kita dulu. Sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita membentak-bentak kita.
Mungkin kita tidak mentaati ibu dan bapak kita, sehingga anak kita, cucu kita kok enggak ikut, enggak mentaati kita. Jangan menyalahkan, salahin dulu. Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat. Sekalipun ada yang kencing di pinggiran masjid, di sudut masjid. Arab Baduy kencing di masjid, di sudut masjid. Kencing, Pak. Arab Baduy itu adalah orang kampung, orang gunung. Kencing di Masjid Nabawi, Pak. Bagaimana sikap Nabi, akhlak Nabi. Kemudian datang Umar, hampir dipukul sama Umar. Kata Nabi SAW, Umar jangan. Biarkan hajat dia selesaikan dulu. Bagaimana hebat Nabi SAW, akhlak Nabi. Kita tes. Ke Masjid Al-Husna, tiba-tiba ada di pojok ini yang kencing. Bagaimana petugas masjid? Wah, habis, Pak. Habis, Pak. Ustadz kan dulu belum ada karpet. Betul. Ini udah ada karpet, mana dikencingin. Hadis Nabi itu berlaku sampai akhir zaman. Karena kisah, sejarah. Bagaimana kata Nabi SAW? Umar, kalau dia dibentak itu, kata orang Sunda mah digarewahkeun. Nggak ada yang ngerti ya. Digarewahkeun itu dibentak gitu. Hei, jangan kencing, ini masjid. Wah, udah kacau, dia kaget, kemudian langsung najisnya itu kemana-mana. Itu hikmahnya satu. Nah, kalau dia kata Nabi SAW, biar dia habiskan dulu, selesaikan dulu hajatnya. Kalau kencingnya udah di pojok satu titik, kan gampang, Pak. Filosofnya begitu. Nabi SAW udah, luar biasa. Luar biasa Nabi SAW. Kalau dibentak dia kaget, udah kencing itu najis kemana-mana. Sambil lari. Nah, karpet ini bisa penuh, Pak. Kalau di pojok, hanya di pojok aja yang dibersihin. Abu Hanifah harus digunting. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, nggak perlu, sayang karpet, Pak, mahal-mahal seperti karpet ini. Nggak perlu. Yang separohnya guyur dulu. Sairul ma, dengan air, kemudian disedot, dikeringin. Udah, Pak. Karena bukan najis mughaladoh. Najis muhofafah, kencing. Bukan dari anjing. Najis anjing. Itu sikap Nabi, Pak. Ketika Hasan Husain, Nabi SAW sholat kok lama banget. Sampai Utsman bin Affan di belakang menanggahkan kepalanya. Nabi kok lama banget sujud. Ternyata cucu Nabi sedang naikin ke pundaknya. Cucu Nabi Hasan dan Husain sedang di pundaknya, sedang bermain. Di kakeknya, di pundak kakeknya. Makanya ini menjadikan sifat sholat Nabi, anak-anak jangan dilarang masuk ke masjid sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Boleh dididik. Cucu Nabi, sampai Utsman bin Affan, maaf, kepalanya begini. Oh, ada Hasan dan Husain. Batal Utsman? Tidak. Karena takutnya apa-apa. Kalau imam lama, Bapak lihat dulu, Pak. Takutnya, kan banyak sekarang kasus. Imam lama banget, ternyata ajalnya ketika mengimami jamaah. Karena sunnahnya, Pak, ketika imam berjamaah, sujudnya jangan lama-lama, standar. Kalau sholat munfarid sendirian, memperbanyak sujud. Bedanya begitu. Takutnya ada kecurigaan. Ini lama banget imam sujud. Kenapa ya? Ada apa? Kan gitu. Standar. Tapi kalau untuk sholat sendirian, justru sunnahnya diperbanyak, diperlama sujudnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Aksiru sujudakum, perbanyak sujud-sujud kalian. Bidu'a, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat
Salat witirnya. Kemudian betis Aisyah itu melonjor. Karena rumah Nabi itu adalah yang sekarang di Raudhah. Imam lah. Mihrab. Itu rumah Nabi. Rumah kita di tingkat. Aksesoris kita Pak gimana? Bagaimana kalau Nabi mencontohkan harus kaya raya? Nabi SAW sifatnya sederhana juga, umatnya gimana? Itu bukan larangan. Silakan. Antum alamuna ala umuri dunyakum, masalah dunia silakan terserah kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan dunia. Tapi wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Orientasi kita kemana? Ke akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Karena kita sedang di dunia. Tidak ada larangan untuk kita kaya. Tidak. Tapi kekayaan sehingga bisa mengarahkan kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan menjadikan belenggu untuk kebaikan, belenggu untuk maksiat. Dibelenggu dengan hartanya, melakukan maksiat, dosa dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kekayaan kita untuk kebaikan. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu tanaman untuk akhirat. Jamaah rahimakumullah. Dikeluarkan. Ketika Aisyah itu betisnya melonjor karena aurat, Jibril nggak mau masuk ketika ada aurat. Nah ini Pak menjadikan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar membuat satu judul atau satu pasal tentang masalah gambar-gambar yang ada di rumah. Jibril tidak mau masuk ke mihrab Nabi karena ada aurat betis Aisyah kelihatan, tersingkap. Maka Nabi SAW menutupnya kemudian menggesernya. Kita jangankan aurat istri kita, gambar patung, gambar hewan-hewan ada di rumah kita, yang bernyawa ada di rumah kita. Makanya kenapa di rumah itu panas? Karena itu gambar-gambar itu Pak, coba sekarang gambar-gambar yang bernyawa hilangkan. Kata Imam An-Nawawi, bukan kata saya ya, kata Nabi SAW. Dari itu Pak sumber hadisnya disebut asbabul buruj, latar belakang hadis tentang larangan memasang gambar-gambar yang bernyawa. Nanti akan dituntut, terutama pelukis Pak, yang luar biasa dosanya Pak, pelukis itu. Sekarang tukang desain, badannya orang tapi kepalanya kepala kita, ada nggak ya? Anak-anak sekarang itu diambil tuh, betul ya? Ada sekarang anak-anak kita itu desainer itu udah begitu, supaya bagus wajahnya, badannya badan kita, atau sebaliknya, wajahnya wajah artis, badannya badan kita. Ada Pak, yang tangan kita udah bengkok jadi lurus lagi Pak, di desain. Dosa Pak, nggak boleh. Kalau ada gambar-gambar di rumah kita, kenapa panas selalu rumah itu, tidak berkah, tidak nyaman, seru. Kata orang Sunda mah pasea wae jeung istri teh jeung anak. Pasea apa Pak? Berantem, bertengkar. Pak, coba tutup gambarnya. Di album aja Pak, di album ketika kita nikahan, di album penuh. Nah, ini ketika ayah dan ibu menikah nih. Nah, kasih aja. Jangan dipampang ya Pak ya, apalagi utuh. Umpamanya, nah ini kodok yang ayah seneng, kelinci yang ayah seneng, anjing yang Anda seneng, dipangpang Pak di situ. Nggak boleh. Apalagi anjing Pak, malaikat tidak mau masuk, memberikan rahmat, memberikan keberkahan ke penghuni rumah tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi SAW kepada Aisyah, ketika Aisyah itu naik unta itu kan tinggi Pak. Sebelum Nabi naik unta Pak, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Paha Nabi itu, maaf ya, ini nih, saya contohkan sedikit.
Paha Nabi itu begini Pak, tuh. Nah ini. Kemudian Aisyah itu naik ke paha Nabi, loncat baru ke mana? Ke unta, karena tinggi. Saking sayangnya akhlak Nabi terhadap Aisyah. Kita punya Pajero. Istri udah dandan, tiba-tiba dipanggil. Bu, cepetan Bu. Si suaminya, si ayahnya itu sudah di depan setir, udah begini. Cepet kelaksono, terus, terus kelakson. Harusnya istri kita itu digandeng dulu. Ya enggak pakai paha Pak. Mungkin bukain pintunya gitu ya. Kan pintunya, Bu. Cepetan Bu ya, buka pintunya. Kalau umpamanya tinggi, ya pangku Pak. Itu jadi sunnah Pak. Yang gitu-gitu sunnah Nabi. Karena berpahala. Menghormati istri. Jangan sekali-kali galak terhadap istri dan menyakiti istri. Jangan Pak, repot kita Pak. Repot. Betul Pak Muhammad, repot kalau kita galak kepada istri. Yang masak nasi siapa Pak? Yang nyuci siapa? Yang istrika siapa? Yang ngurus kita siapa ketika sakit? Jangan Pak, jangan galak. Sayangi Pak. Nabi SAW sangat sayang terhadap Aisyah. Ana khairukum min ahli. Saya itu yang terbaik bagi keluarga saya, istri dan anak saya. Sebagai role model Pak. Pantesan anak kita, istri kita nggak sayang kepada kita. Karena kita juga nggak sayang kepada mereka. Awali dulu kesayangan itu dari kita seorang pemimpin di rumah kita. Jangan terlalu jauh dulu ya, negara, bangsa dan negara. Di rumah aja dulu Pak, benahi di situ. Karena ana khairukum min ahli, saya yang terbaik untuk keluarga saya. Kemudian Aisyah itu naik ke paha Nabi, baru loncat ke unta. Karena tunggangannya belum ada mobil dulu itu Pak. Belum ada kapal, belum ada pesawat dulu itu. Unta dan keledai. Unta, keledai, kemudian gajah dan apa? Kuda. Itu alat perang. Dulu itu begitu Pak, tunggangannya hewan. Kalau sekarang motor RX gitu, motor tinggi, istrinya pendek. Maaf ya, maaf ya. Umpamanya maaf ya, bukan berarti mencela istri yang pendek yang tinggi. Umpamanya begitu. Maaf. Motor kita itu senderkan dulu Pak, kan tinggi tuh. Meskipun kita nggak turun, motor itu senderkan dulu, miringkan. Silahkan Bu naik. Itu. Takutnya malu Pak, itu siapa itu? Beraninya di jalan mangku-mangku perempuan gitu, dinaikin ke motor. Takutnya ada fitnah itu. Senderin, motor itu agak miringin, biar istri kita itu bisa naik. Kan banyak yang celaka Pak, gara-gara motornya tinggi, betul ya? Istrinya pendek, motor tinggi. Suaminya begini aja, cepet tuh, cepet. Istrinya jatuh di motor Pak. Nggak bisa naik. Ribet lagi. Namanya istri kan pakaiannya kelihatan. Ribet gitu. Nggak bisa naik-naik. Akhirnya Pak, berantem gara-gara mau naik motor Pak. Berantem. Cepetan ini, waktu cepetan. Ya tunggu dulu, ini tinggi. Si suami itu nggak peka gitu. Istri nggak bisa naik, coba ikhtiar gitu. Ini mah berantem di mobil, berantem di motor, berantem di sepeda juga. Allahumma musta'an. Nabi sebagai role model dalam kehidupan yang sangat lingkup kecil di keluarganya seperti itu Pak. Mungkin jarang yang dibahas tentang yang kecil-kecil ini. Tapi ini sederhana tapi bermanfaat Pak. Karena ini kehidupan kita. Kehidupan kita. Karena akan ditiru oleh keturunan kita. Akan ditiru. Ketika anak cucu kita, dulu kakek dan nenek itu luar biasa harmoni. Harus dibangun harmonisasi di keluarga, di rumah tangga. Kenapa anak kita nggak harmonis dengan menantu kita, dengan suaminya? Kenapa? Karena kita juga tidak ada keharmonisan dengan istri kita. Harus dibangun harmonisasi di rumah. Karena Nabi SAW membangun harmonisasi di rumahnya.
Jadi ketika memandang Nabi, ketika ada Nabi itu semua keluarga beliau itu tenang, nyaman. Keberadaan Nabi di rumahnya, di keluarga, menenangkan isi rumah. Ini menjadi sunnah. Keberadaan kita di keluarga kita semakin tenang, nyaman, tumaninah keluarga kita. Karena senang. Bukan sebaliknya. Keberadaan kita di rumah kita, di keluarga kita semakin geram dan gersang. Panas. Anak takut karena bapaknya masuk. Kan ada gitu. Ada ayah, lari ke kamar. Lari keluar, lari ke situ. Istrinya, ada suaminya. Takut dengan suaminya, Pak. Takut dengan ayahnya. Ribut ketika asik ngobrol ibu dan anaknya. Ketika seorang ayah datang, semuanya itu lari. Karena bukan apa-apa, bukan lari malu, Pak. Larinya karena takut dengan seorang ayah. Ada nggak kira-kira? Keberadaan kita sebagai suami menenangkan bagi istri dan anak-anaknya. Bukan sebaliknya, keberadaan kita semakin gerah, semakin panas, semakin gersang. La, Nabi SAW, ana khairukum min ahli. Saya yang paling terbaik di keluarga saya, menenangkan di keluarga saya. Itu luar biasa sikap Nabi SAW. Di keluarganya, di rumah. Benahi dulu rumah, Pak. Benahi rumah. Ketika sudah meninggal, estafet pahalanya akan diceplak oleh keturunan kita. Dulu kakek itu membaca Al-Quran, ini kursinya. Padahal saya cuma lewat, kakek sedang membaca Al-Quran. Bagaimana? Memori anak itu jalan. Nanti saya juga akan membaca seperti kakek saya. Membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dulu kakek itu kalau ke masjid selalu bawa uang recehan, dimasukin ke kotak. Ketika anaknya melihat, cucunya melihat, saya juga akan mengikuti kakek. Dulu saya itu seorang kakek mengelus-ngelus saya sebagai cucunya. Sayang terhadap saya, kata cucunya. Dikenang Pak amalan kita itu. Sayang terhadap cucunya. Seperti Nabi SAW sayang terhadap Hasan dan Husain sebagai cucu. Ketika Nabi SAW tidak mau mengganggunya. Bagaimana dengan kita? Jangankan cucu, anak kita dibentak. Cucu kita dihardik dan lain sebagainya. Akan dikenang Pak kita itu. Dengan cucu kita, dengan keturunan kita. Ketika dikenang Pak, apa yang dilakukan dari lisan seorang cucu, seorang anak. Terus mulutnya basah mendoakan kita. Allahumma gfir lahu warhamhu. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Bapak dulu saya sayang terhadap saya, emak saya sayang terhadap saya dulu. Akan kebalikannya menjadikan hal yang positif, berdoa kepada Allah, ya Allah, dari mulai anak yang besar, anak yang kecil, cucu yang besar, cucu yang kecil, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosa ibu saya, bapak saya, ya Allah ampuni kakek dan nenek saya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Karena kita melakukan pelanggaran terhadap kedua orang tua. Beruntung bapak ibu yang orang tuanya masih ada. Bisa memohon maaf kepada mereka. Pak, Bu, pernah membentak, mohon maaf saya. Orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan?
Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'ulah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Doakan mereka. Beruntung ibu bapak yang masih punya ibu, punya bapak, beruntung. Layani, gauli mereka secara baik, secara ihsan. Pun kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Doakan. Karena kita nggak mulus-mulus banget, nggak baik-baik banget, Pak, mengurus ibu kita, bapak kita. Kesuksesan kita yang berada di perkotaan bukan hanya semata-mata hasil kecerdasan IQ yang tinggi, karya kita, bukan. Karena terbetik doa seorang ibu di kampung sana. Yang kita nggak tahu. Kita jadi pejabat. Kita udah sombong. Udah melupakan ibu. Melupakan ayah. Media udah canggih. Tidak pernah. Jangankan telepon. Jangankan SMS. Jangankan video call. SMS juga tidak. Mungkin berat kalau kita bersilaturahim kepada ibu dan bapak di kampung sana. Karena kesuksesan kita itu semata-mata bukan keterampilan kita, karya kita, kecerdasan IQ kita. Bukan. Ternyata seorang petani mendoakan anaknya jadi pejabat di Jakarta. Itu terjadi. Kita ini. Jangan merasa sombong kita itu. Punya kekayaan, punya kesuksesan. Ternyata ibu di sana yang jarang ditengok oleh kita. Jangan ditegur sapa orang kita. Jarang kita ke sana silaturahim mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah anak saya di Jakarta. Berikanlah keselamatan, berikanlah keberkahan ya Allah. Berikanlah kesehatan ya Allah. Itu ibu kita. Itu bapak kita di kampung. Kita udah merasakan sombong sehingga melupakan ibu dan bapak kita. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kamu kalau di hadapan orang tua kita, di hadapan orang tua itu jangan mengatakan Jangan membentaknya. Wala taqul lahuma, tapi wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan yang terbaik. Ucapkan yang terbaik, yang mulia di sisi atau di hadapan kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai role model di rumah, di keluarga? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mendesain beliau itu, gerak-gerik beliau itu adalah gerak-gerik kitabullah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di surat Al-Qalam itu surat ke-68 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqin 'adzim, akhlak yang sangat agung. Orientalis saja, Pak. Yang tidak beragama saja mengakui kepemimpinan yang tertinggi, yang baik adalah Nabi SAW ditempatkan yang paling pertama. Padahal orang kafir, ateis. Ketika sebelum Nabi SAW ada dua kabilah yang sengketa, Aus dan Khazraj. Sengketa, Pak. Bingung untuk meletakkan tentang Hajar Aswad, tentang Ka'bah ya, tentang Ka'bah. Bagaimana Ka'bah itu diletakkan di mana? Nabi cerdas, Pak, karena mempunyai sifat patona, sidik, amanah, tabligh, patona. Akhirnya selendang Nabi itu dihamparkan. Bayangin, ini akhlak Nabi untuk umat, untuk manusia pada umumnya. Kemudian Nabi SAW menghamparkan
selendangnya. Kemudian Ka'bah itu diletakkan di tengah. Setiap kabilah itu memegang ujung apa namanya, sorban lah kalau kita, sorban sekarang, ujung sorban oleh 4 kabilah karena sengketa. Sebelumnya mereka itu bingung siapa kira-kira yang bisa meletakkan itu. Pokoknya siapa yang paling pertama masuk masjid. Kemudian kucluk-kucluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Itu nih yang bisa mendamaikan kabilah ini. Maka gelar Al-Amin itu di situ. Terpercaya. Terpercaya itu, gelar Al-Amin itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Terpercaya. Karena menyatukan sengketa kabilah tentang Ka'bah. Akhirnya digotong tuh Pak. Dengan 4 kabilah yang sengketa itu. Akhirnya akur Pak. Hebatnya Nabi itu Pak begitu. Kepada akhlak kepada orang lain. Luar biasa. Belum akhlak-akhlak yang lain. Belum akhlak-akhlak yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika senyum, para sahabat senyum. Kenapa kamu senyum? Karena engkau senyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kenapa kalian menangis? Karena engkau menangis. Hebatnya para sahabat itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tersenyum dan nangisnya juga diikuti. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum, kenapa kalian senyum? Karena engkau tersenyum ya Rasulullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, para sahabat semuanya menangis. Kenapa kalian menangis? Karena engkau menangis ya Rasulullah. Itu kecintaan. Itu kecintaan Pak. Kita cinta terhadap istri kita, iya. Terhadap ibu dan bapak kita, iya. Tapi tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak melebihi. Kita cinta kepada istri, iya. Ketika ada yang menghardiknya, ada yang membentaknya, kita marah. Kita membelanya. Ada yang melecehkan, kita membelanya. Ada yang membentak ibu kita pasang dada, kan gitu. Ada yang melecehkan agama Allah dan Rasulnya. Nabi SAW dilecehkan, kita nggak pasang dada. Ada yang melecehkan agama Allah, agama Islam, kita nggak pasang dada. Ada yang melecehkan Allah dan Rasulnya, kita nggak pasang dada. Ada yang melecehkan para sahabat, kita nggak pasang dada. Pasang dada, meskipun nyawa taruhannya. Itulah kecintaan. Ketika ibu kita mau ada yang membunuh, taruhannya anaknya, nyawa anaknya. Begitu kecintaan. Ketika istrinya ada yang melecehkan, taruhannya nyawa suaminya, itulah kecintaan. Ketika anaknya di penjara, ayahnya pasang badan, itulah kecintaan. Ini kecintaan seperti itu. Dan lebih jauh kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Mengalahkan cinta-cinta kepada makhluk. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena udah surup. Masih banyak perilaku Nabi yang hal-hal yang kecil saja. Belum keumatan, kebangsaan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kecil ya. Belum bagaimana kepada orang tuanya, kepada sahabatnya. Ini baru sekelumit, Mungkin ini mengingatkan kembali karena mungkin ini sebagian jamaah mungkin sudah mempraktekkan ilmu ini. Ilmu ini Pak, mempraktekkan. Tapi ini mengupdate kembali, mengingatkan kembali, karena harus terus kita itu watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya sendiri dan keterbatasan ilmu saya, dan kesalahan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tanya jawab? Cukup ya? Cukup Pak? Ya, insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sayuganya kaum muslimin itu punya kewajiban. Hakul muslimina 'alal muslimina situn. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibu wa idza stansuhaka fansahu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'asbi.
Yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Hak seorang muslim itu adalah yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Ketika ada yang sakit, doakan. Itu hak dan kewajiban kaum muslimin. Semoga yang sakit di antara jamaah, Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak perlu disebut nama-namanya karena Allah Subhanahu wa taala mengabsen nama-nama yang sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit dari kalangan pengurus, dari kalangan jamaah, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari segala penyakitnya. Dan Allah ganti dengan kesembuhan. Dan tidak ada penyakit yang sembahyang di dalam tubuhnya. Insyaallah taala Allahumma yashfi, Allahumma yashfikum. Allah menyembuhkan kepada yang sakit. Bagi yang meninggal di antara pengurus dan kita semua jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya. Dilapangkan di alam kuburnya, diberikan nur, diberikan cahaya penerang Al-Qur'an di dalam kuburnya, dan dilapangkan di dalam kuburnya dan mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari adab kubur dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi ketika kami kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami, orang tua kami, dan teman-teman sejabat kami, tetangga muslim ya Allah ya Rabbal Alamin, pada umumnya kaum muslimin wal muslimat yang ada di belahan dunia. Semoga Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, engkau menyembuhkan seperti kesembuhan yang engkau berikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan, rahmat kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kerukunan, kedamaian, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keturunan kami orang-orang yang soleh dan solehat, anak yang soleh dan solehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zabar ya Qahar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kaum muslimin wal muslimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.